Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang beberapa khasiat membaca atau mewiridkan surat Al-Fatihah sebanyak 490 kali sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan hajat-hajat kita, meluaskan rizki kita, melunaskan hutang-hutang kita, memberkahi hidup kita, dan yang lebih penting menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Insya Allah barokah bacaan ini segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari dua buah kitab. Yang pertama dari kitab Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin yang disusun oleh Syekh Muhammad Adil Aziz Al-Qayyali rahimahullah. Kemudian yang kedua dari kitab Faidul Qadir, syarah dari kitab Al-Jami'us Shaghir yang disusun oleh Al-Imamul Fadil Muhammad Abdul Raub Al-Munawi rahimahullah. Sedangkan kitab Al-Jami'us Shaghir itu sendiri disusun oleh Al-Alimul Allamah Syekhul Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimurahkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Li qadha'il hajati kainatam makanat, untuk menggapai hajat kainatam makanat apapun itu bentuknya. Artinya pada pasal ke-216 ini menerangkan tentang sebuah bacaan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan hajat kita apapun itu bentuk hajatnya. Misalnya untuk melunasi hutang, untuk membangun rumah, untuk mendapatkan jodoh, baik jodoh untuk dirinya maupun jodoh untuk anak-anaknya dan lain sebagainya. Ja'a fi kitabin Nuris Safir an akhbaril qurnil ashir lil Idrus. Diterangkan dalam kitab An-Nuris Safir an akhbaril qurnil ashir yang disusun oleh Imam Al-Idrus. Wa ra'aitu bi khattil faqih Ahmad bin Al-Faqih Muhammad bin Jabir, dan saya juga melihat dalam tulisan Imam Ahmad bin Muhammad bin Jabir. Artinya pengarang kitab ini Syekh Muhammad Adil Aziz Al-Qayyali menukil keterangan berikut ini dari kitab An-Nuris Safir dan dari tulisannya Imam Ahmad bin Muhammad bin Jabir. Nah, isi dari keterangan tersebut adalah inna man qara al-fatihata 490 marratan. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah sebanyak 490 kali, qudiyat hajatuhu kainatam makanat, maka hajatnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apapun itu bentuknya. Artinya
Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa orang yang mempunyai hajat kepada Allah, apapun itu bentuknya, jika seseorang membaca surat Al-Fatihah sebanyak 490 kali, maka hajat-hajat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza mujarrabun, dan ini sangat mujarrab sekali. Artinya sudah ditajrib, sudah dicoba dan dibuktikan keampuhannya. Nah, supaya lebih afdal dan lebih cepat dijabah oleh Allah, disarankan dalam membaca surat Al-Fatihah agar menyambungkan bacaan basmalah dengan alhamdulillah. Jadi contohnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya dibaca seperti biasa. Hanya bismillah dan alhamdulillah saja yang disambung. Dalam kitab Faidul Qadir, syarah dari kitab Al-Jami'us Shaghir, diterangkan sebuah hadis dari sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, billahil azim, laqad haddatsani Muhammadun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qala. Demi Allah yang Maha Agung, telah benar-benar menyampaikan kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda. Nah, sabda Nabi, kata Anas, billahil azim, laqad haddatsani Jibrilu wa qala. Demi Allah yang Maha Agung, telah benar-benar menyampaikan kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Ia berkata, kata malaikat Jibril menurut sabda Nabi, billahil azim, laqad haddatsani Israfilu wa qala. Demi Allah yang Maha Agung, telah benar-benar menyampaikan kepadaku malaikat Israfil dan ia berkata. Nah, kata malaikat Israfil, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Firman Allah kepada malaikat Israfil, ya Israfilu, bi'izzati wa jalali wa judi wa karami. Wahai Israfil, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi kemurahanku, demi kedermawananku, man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitab marratan wahidatan. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan disambungkan pada surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Membaca bismillah disambung atau diwasalkan dengan surat Al-Fatihah. Contohnya sebagaimana tadi saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya dibaca seperti biasa. Nah, ketika ini dilakukan, maksudnya dibaca 1 kali, maka firman Allah, ishhadu alayya anni qad ghafartu lahu, maka saksikanlah bahwa aku benar-benar telah mengampuni dosanya. Wa qabiltu minhul hasanati, dan aku benar-benar telah menerima semua kebaikan darinya. Artinya semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajawaztu anhu sayyi'at, dan aku benar-benar menghapus semua kesalahan-kesalahannya. Wala ukhriqu lisanahu finnar, dan aku tidak akan membakar lisan orang itu dengan api neraka. Wa ujiruhu min adzabil qabri, dan aku selamatkan orang itu dari siksa kubur, wa min adzabin nari, dan dari siksa neraka, wal faz'il akbar, dan aku selamatkan ia dari ketakutan yang besar atau kengerian yang super dahsyat di hari kiamat. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Israfil alaihissalam. Jadi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan cara disambung dengan surat Al-Fatihah, sebagaimana contohnya tadi saya bacakan, dibaca sebanyak 1 kali,
maka ia pertama diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diterima semua amal baiknya. Yang ketiga, dihapus semua kesalahannya. Yang keempat, diselamatkan dari siksa kubur. Yang kelima, diselamatkan dari siksa neraka. Yang keenam, diselamatkan dari ketakutan hebat atau kengerian yang super dahsyat kelak di hari kiamat. Nah, karena bacaan ini sangat agung sekali bagi Allah, maka sangat baik sekali jika bacaan tersebut kita jadikan wasilah untuk memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Sebagaimana di awal diterangkan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah sebanyak 490 kali, maka segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun itu bentuknya. Dan kaifiah tersebut sangat mujarab sekali, artinya sudah ditajrib, sudah dicoba dan dibuktikan keampuhannya. Nah, disarankan dalam membaca surat Al-Fatihah yang 490 itu agar bacaan basmalahnya disambungkan dengan bacaan Alhamdulillah sebagaimana tadi contohnya saya bacakan. Adapun tentang kaifiah atau tata cara dalam mengamalkannya, pertama kita bangun di waktu malam, kita ambil wudhu dan kita melaksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu, setelah salam, kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat Nabi 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah, begitu. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca surat Al-Fatihah sebanyak 490 kali dengan cara mewasolkan atau menyambungkan bacaan basmalah dengan Alhamdulillah sebagaimana contohnya tadi saya bacakan. Setelah selesai 490, lalu kita tutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita. Nah, amalan ini kita lakukan selama 7 malam. Insya Allah segala apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.